Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya, amin. Nah, mohon maaf kalau misalnya suara Uma agak bindeng karena beberapa hari belakangan ini Uma lagi batuk, juga lagi flu karena kondisi cuaca yang sering berubah-ubah belakangan ini, kadang mendung, kadang juga panas banget. Nah, gimana teman-teman di rumah? Semoga teman-teman semuanya dan keluarganya selalu sehat ya. Senang bisa kembali sharing dengan teman-teman semuanya. Nah, buat teman-teman yang mungkin ini dompet finansial Uma itu baru, ini dari dompetpintar.id ya teman-teman. Nah, karena memang kebetulan dompet Uma yang lama itu udah sobek beberapa lembarannya karena memang murah harganya ya. Tentu ada harga, ada kualitas ya teman-teman. Karena tempat penyimpanan uangnya juga longgar, jadi seringnya duit Uma itu mau jatuh gitu, mau kececer. Makanya alhamdulillah Uma ada rezeki dari dompetpintar.id, makanya bisa ganti dengan dompet yang lebih premium, lebih bagus tentunya ya teman-teman. Untuk dompetnya sendiri penyimpanan kartunya juga banyak, ada beberapa slot. Nah, bisa teman-teman lihat. Nah, yang paling penting pouch atau apa sih ini namanya, untuk tempat penyimpanan uangnya itu tebal banget dan ngepas gitu loh teman-teman, kayak sempit gitu. Jadi uang kita nggak gampang kececer ataupun jatuh. Ini ada beberapa slot sih, banyak sih menurut Uma, bahkan nggak terisi semua sama Uma. Kemudian di belakang juga masih ada slotnya dan juga bisa tempat penyimpanan handphone dan uang pecahan, contohnya uang koin dan lain-lain. Nah, untuk kualitasnya sendiri nggak bisa diragukan lagi. Ini itu dari kulit sintetis tapi kualitasnya premium banget dan tebal ya teman-teman. Bisa nih buat teman-teman yang mungkin lagi cari dompet finansial, Uma rekomendasiin banget dari dompetpintar.id ini. Terus ada juga financial book. Nah, buat teman-teman yang sering banget komen di Instagramnya Uma, kalau misalnya bikin catatan pengeluaran itu ribet nggak sih? Harus bikin tabel lagi, harus bikin gambar. Kami loh nggak bisa gambar Uma. Ada beberapa teman-teman yang emang nggak bisa gambar dan nggak hobi gambar. Nah, buku ini Uma rekomendasiin banget buat kamu yang emang gak hobi gambar, gak mau ribet, yang mau simple-simple aja, karena semuanya udah ada formatnya. Contohnya ini untuk 12 financial goals selama 12 bulan. Ini udah Uma tulis karena emang Uma pengen ngeramik lantai ya teman-teman. Nah, untuk formatnya juga udah lengkap banget ya teman-teman, mulai dari kategori pengeluaran, nah juga ada jumlah pemasukan. Ini Uma tulis kemarin pemasukan untuk bulan ini dari bulanan suami, terus juga dari gaji Uma, kemudian ada pemasukan yang gak terduga juga. Nah, juga teman-teman bisa rincikan rencana pengeluaran untuk bulan ini. Kemudian bisa direview juga apa aja sih belanjaan teman-teman selama bulan Januari ini. Buat yang nggak mau ribet, semuanya di sini udah tersedia mulai dari format mingguan, bulanan, pokoknya ini udah lengkap banget ya teman-teman. Rekomendasi banget buat kamu yang baru belajar budgeting. Nah, sesuai dengan thumbnailnya, ini Uma ingin share sedikit pengalaman Uma selama lebih kurang 6 bulan belakang ini belajar budgeting. Jadi Uma juga nggak terlalu lama ya teman-teman, baru mulai dari 6 bulan yang lewat. Awalnya Uma juga lihat dari YouTube teman-teman yang lebih senior gimana mereka mengelola keuangan dengan metode cash seperti ini. Karena memang jujur aja Uma biasanya lebih suka nyimpan uang di ATM ya teman-teman, terutama kalau baru gajian itu kelihatan ATM kita itu penuh, padahal di sana ada untuk pengeluaran bulanan, untuk mingguan, untuk popok anak, untuk bensin dan lain-lain, tapi karena dikumpulkan dalam satu wadah jadi terlihat banyak. Nah, makanya semenjak Uma nonton video-video dari beberapa channel YouTube, Uma mulai juga untuk ngambil semua gaji Uma dan juga gaji bulanan dari suami, uang bulanan dari suami, untuk Uma kelola secara cash seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah itu setiap habis gajian Uma selalu bikin anggarannya, kemudian langsung ambil duitnya cash dari ATM dan dipisahkan ke dompet finansial seperti ini, langsung dialokasikan sesuai dengan pos-posnya masing-masing.
Nah, jadi lebih kelihatan ya teman-teman. Misalnya untuk anggaran beras tinggal berapa lagi. Jadi secara nggak langsung kita lebih bijak lagi untuk mengeluarkan uang, lebih mikir lagi untuk mengeluarkan uang, karena masing-masingnya udah ada posnya. Nggak mungkin uang jajan kita pakai untuk gas, atau sebaliknya uang untuk bensin malah dipakai untuk jajan. Itu yang bikin keuangan kita itu morat-marit di akhir bulan ya teman-teman. Nah, selama lebih kurang 6 bulan ini pakai metode cash seperti ini, itu banyak banget perubahan yang Uma rasakan, mulai dari bisa menabung lebih banyak, akhir bulan gak morat-marit. Terus yang paling penting Uma juga bisa lebih banyak bersedekah dan memberi orang tua. Itu kayak capaian yang lebih besar sih. Sementara gaji tetap sama seperti bulan-bulan sebelumnya, hanya saja pengaturannya beda. Nah, kali ini Uma pengen share ke teman-teman semuanya hasil dari lebih kurang 6 bulan ini Uma pakai metode cash. Jadi Uma bisa menyimpan sedikit rezeki ini, bisa Uma tabung melalui sinking fund seperti ini. Nah, ini murni Uma share sebagai motivasi aja buat teman-teman semuanya, nggak ada niat ria apalagi sombong. Nauzubillahi min zalik. Jadi yang Uma share ini semata-mata hanya untuk memotivasi teman-teman semuanya yang mungkin baru dalam belajar budgeting ataupun pengelolaan keuangan. Nah, untuk Uma ingatin lagi, capaian setiap rumah tangga itu berbeda-beda ya teman-teman. Nah, apa yang Uma capai sekarang bagi sebagian orang mungkin terlihat sedikit, tapi bagi orang yang lain justru terlihat sangat banyak. Nah, intinya untuk menabung ini kita nggak perlu membandingkan hasil tabungan kita dengan si A, dengan si B, karena tentu jumlah pendapatannya, jumlah kebutuhan rumah tangganya berbeda ya teman-teman. Intinya untuk menabung, teman-teman konsisten mulai dari yang terkecil dulu, misalnya mulai dari 2000-an, asal konsisten dan tetap bisa memenuhi kebutuhan pokok tanpa harus menekan terlalu banyak ya teman-teman. Karena Uma nggak nyaranin buat teman-teman yang mungkin ingin menabung dalam jumlah besar sehingga menekan banyak pengeluaran untuk sehari-harinya. Itu termasuk nggak sehat untuk keuangan kita. Nah, mulai dari hal-hal kecil seperti memisahkan uang bulanan sesuai dengan pos-posnya masing-masing, bisa merubah Uma yang sangat boros dulunya menjadi seseorang yang lebih bersyukur, menjadi seseorang yang lebih hemat ya teman-teman, bukan pelit. Jadi Uma bisa nabung banyak, Uma bisa memberi orang tua lebih banyak, dan yang paling penting kita bisa bersedekah lebih banyak. Nah, yang paling penting ini Uma tegasin banget. Uma bandingkan sih dari sebelum dan sesudah. Uma merutinkan sedekah subuh ya teman-teman. Nah, sedekah subuh ini Uma taruh di dalam satu wadah ataupun dompet. Jadi terserah aja, misalnya teman-teman ada duit 1000 atau ada duit 500, duit 2000, 5000 dan 10.000. Intinya konsisten setiap subuh teman-teman masukin uangnya ke dalam wadah tersebut. Nah, misalnya kalau udah terkumpul sebulan ataupun 2 bulan, teman-teman buka, setelah itu baru teman-teman alokasikan ke orang-orang yang membutuhkan, atau teman-teman berikan ke masjid, anak yatim dan lain-lain. Ini benar-benar berpengaruh ke keuangan Uma. Dari segi jumlah gaji sih kayaknya nggak nambah ya teman-teman, tapi lebih ke keberkahannya, merasa cukup dan lain-lain. Oke, langsung saja Uma mau tulis dan hitungin jumlah tabungan Uma ataupun sinking funds yang udah Uma kumpulkan beberapa waktu belakangan ini. Mulai dari tabungan kurban ini. Nah, untuk tabungan kurban itu terkumpul sebanyak 1.400.000. Alhamdulillah banget. Jadi mau Uma langsung tulisin aja di financial books ini sesuai dengan jumlah tabungan kurbannya Uma. Nah, untuk informasi aja, sebenarnya Uma punya tabungan kurban ini baru mulai sekarang sih. Kalau biasanya Uma hanya bisa ikut kurban itu kalau ada dana tambahan yang lebih besar. Nah, kalau misalnya dalam 1 tahun itu nggak ada pemasukan lebih, biasanya Uma nggak ikut kurban ya teman-teman. Nah, makanya Uma langsung bikin tabungan kurban kemarin di akhir bulan Juli. Jadi alhamdulillah bisa terkumpul walaupun nggak ada pemasukan yang lebih. Nah, untuk home decor itu terkumpul 63.000 lebih kurang.
Dan sebenarnya home decor ini udah Umah pakai beberapa kali sih untuk beli keperluan rumah, hiasan-hiasan dan lain-lain. Untuk dana lebaran itu terkumpul sebanyak 520.000. Alhamdulillah banget. Oke, lanjut untuk tabungan SDIT Fathan. Kira-kira udah berapa ya? Nah, ini ada 100, 200, 300, 400, 500, 6, 7, 750.000. Dan kemudian ada yang kemarin baru Umah masukin ke bank sebanyak 1.500.000. Ini kayak capaian luar biasa sih menurut Umah, yang biasanya sering check out baju Fathan itu bisa 2-3 kali per bulan. Sekarang Umah bener-bener udah Umah anggarkan untuk tabungannya Fathan di SDIT ya teman-teman. Nah, totalnya ada sebanyak 2.250.000. Rencananya Umah mau belikan ke Logam Mulia kalau udah terkumpul banyak. Selanjutnya untuk challenge 1 juta motor, ini ada lebih kurang 420, karena kemarin juga udah Umah masukin 100.000 ke celengan dari dompet pintar ini. Jadi sekalian aja Umah masukin semuanya untuk challenge 1 juta ini ya teman-teman. Oke, tinggal dimasukin aja 100, kemudian ada 200, 300, 400, dan 20.000. Nah, ini Umah arsir sesuai dengan jumlahnya karena nggak ada uang ratusan. Jadi Umah arsir acak aja ada 50.000, 10, dan 25 ini ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau samaan celengannya sama Umah ini, langsung cek aja link di description boxnya Umah dari dompetpintar.id. Oke, lanjut untuk dana emergency atau dana darurat itu Umah berhasil mengumpulkan lebih kurang 100, 200, 300, 4, 5, 6, ada 650, karena emang beberapa kali sempat kepake, ada keperluan yang memang di luar budget. Jadi Umah anggarkan dari dana emergency ini. Selanjutnya Umah hitungin juga tabungan di pondok itu 500 per bulannya. Jadi Umah kalikan aja sesuai dengan jumlah bulan yang udah berjalan, sekitar 3.500.000 ya teman-teman. Nah, untuk tabungan ini sebenarnya arisan sih, cuman Umah maunya terima di akhir aja biar lebih kesan kayak menabung gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada sinking funds receh. Sinking funds receh ini lebih kayak untuk beli benda ataupun barang yang Umah suka. Itu ada skincare, ada tripod, ada gift, kemudian ada ada rak rotan, ada untuk konten juga. Semuanya udah Umah hitung-hitungin. Nah, untuk konten kemarin baru aja Umah pakai karena mau beli spidol. Jadi langsung aja Umah hitungin berapa jumlahnya. Untuk tripod itu ada 60.000, kemudian skincare 100, rak rotan 150.000, dan konten ada 10.000. Jadi totalnya itu 380.000. Nah, kemudian Umah juga ada challenge 20.000. Ini menurut Umah juga lumayan bekerja karena biasanya Umah sering jajan di luar. Apalagi kalau misalnya berangkat ke sekolah, itu pulang sekolah ada aja yang Umah beli ya teman-teman. Nah, sekarang karena Umah ada challenge 20.000 ini, untuk jatah harian Umah lebih suka nggak belanja, lebih suka jajan, lebih suka makan di rumah aja atau bawa bekal. Dan untuk seminggu ini lebih kurang 2 minggu ternyata terkumpul sebanyak 220.000 alias 11 lembar. Jadi ini Umah hitungin dulu sesuai nggak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan Umah tambahin 1 arsiran biar jadi 11. Kalau misalnya teman-teman merasa berat untuk challenge 20.000, bisa dimulai dari tabungan 2.000 aja. Intinya menabung itu konsisten, sesuaikan dengan jumlah pendapatan kita ya teman-teman. Nah, untuk semua total sinking funds 2021 itu ternyata terkumpul 8.695.000. Umah senang banget karena ini beneran duit dari sisa jajan, dari sisa uang rumah tangga. Jadi ini benar-benar tabungan dari Umah sendiri ya teman-teman. Apalagi buat kita ibu rumah tangga yang mungkin penghasilannya dari suami aja. Kadang kan kita pengen juga sih ngasih orang tua, atau misalnya pengen beli sesuatu dari hasil uang kita sendiri yang kita sisihkan dari anggaran rumah tangga. Nah, ini Umah mau bikin giveaway buat teman-teman semuanya.
ada satu paket, enggak satu paket sih, jadi ada 2 orang pemenang. Untuk pemenang pertama itu bakalan dapat dompet pintar alias dompet finansialnya, dan untuk pemenang yang kedua bakalan dapat personal financial planners dan juga 1 celengan target. Untuk caranya gampang banget, teman-teman tinggal follow Instagram Uma dan Instagram dompetpintar.id. Nanti linknya bakalan Uma taruh di dashbox. Selanjutnya teman-teman tinggal capture video ini, terserah dari menit ke berapapun. Terus teman-teman up di Instastory masing-masing. Terus tulis alasan kenapa teman-teman perlu mengatur keuangan. Nah, jangan lupa tag 3 teman kamu dan tag Instagram Uma, juga tag Instagram dompetpintar.id ya. Untuk pengumuman giveaway ini insya Allah akan Uma umumkan di tanggal 24 Januari. Selamat mencoba ya teman-teman. Semoga teman-teman beruntung dan bisa dapat hadiah kece dari dompetpintar.id ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu nonton dan support channel Uma. Semoga apa yang Uma share bisa diambil manfaatnya. See you in the next video, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.